Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ibu-ibu muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan kajian kita di dalam kitab fikih usrah atau fikih keluarga yang kita intisarikan dari daurah Syekh Sulaiman Ruhaili Hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya, kajian sebelumnya dengan kitab fikih usrah, kita sudah sampai pembahasan perihal akad nikah, kemudian perihal kaitannya dengan akad nikah, yaitu syarat dan rukun nikah. Ya. Sebelum kita memasuki pembahasan berikutnya, kemarin kalau tidak salah kita masuk ke pembahasan terakhir adalah dari bab syurut nikah, ya, syarat nikah, ya. Yaitu masuk ke yang ketiga, yaitu wali. Nanti kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya ingin mengulang sedikit, menanyakan kembali apa bu perbedaannya antara syarat dan rukun. Kemarin sudah dijelaskan, kan dalam pernikahan ada syarat nikah, ada rukun nikah. Masih ingat tuh perbedaannya apa? Syarat itu apa? Syarat itu ada di sebelum, kalau rukun itu ada di dalam. Bagus ya. Jadi keduanya kalau nggak ada hal tersebut tidak sah. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau syarat tidak bagian dari rangkaian ibadah tersebut, tapi kalau rukun bagian dari rangkaian ibadah tersebut. Seperti halnya di antara syarat sahnya sholat apa? Bersuci. Apakah bersuci masuk dalam rangkaian sholatnya? Tidak, ya. Tapi di luar dari ibadah sholat itu. Tapi kalau kita sholat tanpa bersuci sah nggak? Enggak. Sedangkan rukun tadi disebutkan dia masuk ke dalam rangkaian ibadah itu. Contohnya apa rukun sholat? Contohnya apa rukun sholat? Takbiratul ihram. Kalau sholat tanpa takbiratul ihram sah nggak? Tidak sah. Sama-sama ya. Tadi ketika kita sholat tanpa wudu tidak sah. Sholat tanpa takbiratul ihram juga tidak sah. Tapi bedanya apa? Wudu di luar sholat, takbiratul ihram di dalam sholat. Ya. Wudu termasuk apa? Atau bersuci tadi syarat, sedangkan takbiratul ihram termasuk apa? Rukun. Dalam sholat pun ada demikian. Ya, kemarin sudah kita bahas juga ya terkait hal tersebut. Apa bu di antara rukun nikah? Nah, apa bu? Kayaknya mencatat ingat nih biasanya. Apa bu? Ada dua mempelai ya, nggak mungkin hanya satu. Jadi adanya pihak zauj laki-laki ya, ada juga pihak perempuan. Jadi kalau laki-laki tok sana dua laki-laki, atau dua perempuan, ada dua ini, calon mempelainya dua, tapi hanya satu jenis. Gimana? Tidak boleh ya, tidak masuk kategori. Kan tadi disebutkan di antara rukunnya harus ada si perempuan, juga ada si laki-laki. Makanya menyelisih itu kalau yang sama-sama. Ya, makanya alhamdulillah di Indonesia juga tidak diperbolehkan. Negara kita luar biasa, ya.
termasuk menjaga sekali terkait dengan hukum-hukum agama, ya, terutama adalah hukum agama Islam, karena memang mayoritas kita adalah Muslim, gitu ya. Terus apa lagi rukun berikutnya? Selain ada 2 mempelai harus ada apa lagi? Hijab dan hijab apa Bu? Ya? Ya, dari wali. Dari wali, kalau kabul dari mempelai laki-laki atau yang mewakilkan, seperti itu ya. Jadi harus ada, tadi rukunnya ada pasangannya, laki dan perempuan. Kedua ada ijab dan kabul ya. Baik. Kemarin kita rincikan juga perihal tersebut ya. Terus kita masuk juga pembahasan apa namanya? Syarat nikah. Kemarin juga. Apa Bu syarat nikah yang pertama kita bahas? Spesifik. Kalau punya beberapa putri anak perempuan, ya, nggak boleh misalkan ada seorang laki-laki, bapak punya 8 putri. Ada Mas Abdul Malik misalkan, ya, mau dinikahkan, Mas saya nikahkan kamu dengan putri saya, boleh nggak Bu? Nggak boleh, karena 8 siapa nih putrinya yang mau dinikahkan, kan begitu. Harus ada takyin, ada hal yang spesifik. Siapa nih yang namanya Aisyah, Fatimah atau Khadijah misalkan, harus spesifik. Nah, tidak boleh umum kalau anaknya banyak. Tapi kalau anaknya 1 Bu, boleh nggak? Hanya saya nikahkan kamu dengan putri saya, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Ada perbedaan. Karena sudah 1, nggak mungkin ada yang lain mau putrinya 1. Ya begitu. Kemudian yang kedua apa Bu syaratnya? Ridho. Ya harus ridho. Nah, jadi keduanya ridho. Nggak boleh nih karena apa misalkan nggak ridho ya, harus ridho. Kemudian yang ketiga kita sampai pembahasan wali nikah. Wali nikah termasuk syarat. Jadi tidak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Siapa Bu wali kita Bu? Bapak, terus kakek, terus kakek ke atas ya Bu maksudnya ya. Kalau nyebut kakek berarti siapa atasnya kakek? Buyut, atasnya buyut kalau masih ada. Jaga ya, kalau ada di atas. Kemudian setelah kakek, anak. Nah, anak pun ke bawah, anaknya anak, gitu ya. Tapi anak dari sisi mana? Laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Laki-laki. Nah, misalkan kita punya anak perempuan, kemudian anaknya perempuan itu laki-laki, nggak masuk ya Bu ya, jadi walinya nggak masuk. Yang di sini harus dari keturunan laki-laki semua. Jadi anak kita laki-laki, punya anak laki-laki, punya anak laki-laki lagi. Seperti itu ya. Kalau dari sudah lahir perempuan kemudian lahir laki-laki sudah tidak bisa, gitu ya Bu ya. Karena sudah terhalangi oleh yang perempuan itu. Kemudian siapa lagi Bu? Saudara kandung. Ya, saudara kandung, saudara seayah atau ibu? Seayah. Terus siapa lagi? Paman. Ya, terus? Kalau udah ada semuanya, anak-anaknya paman juga ya termasuk. Kalau nggak ada semua, hakim, gitu ya. Terakhir sultan, hakim, pemerintah. Pemerintah bisa presiden langsung, ya. Terus misalkan yang mewakilkan, kalau di kita apa? Ada KUA, Pak Pemulu, gitu ya. Alhamdulillah. Enak kita ini Bu, setiap kecamatan punya pemulu ya, yang mewakilkan pemerintah. Ya, dia kalau mau nikah gampang. Itu ya. Wali, kemarin kita sudah sampai ke wali. Dan di antara hal yang menjadi syarat untuk wali apa saja Bu? Kemarin kayaknya sudah saya sebutkan. Pertama harus apa? Wali itu berakal. Berarti kalau maaf walinya tidak waras ya, atau nggak genep, tidak bisa ya. Misalkan kena
Jihad jasmani dan rohani ya Bu. Nggak boleh ada apa namanya, apa kalau istilah harusnya apa Bu, gangguan mental gitu, nggak boleh ya. Nah, harus berakal. Kemudian yang kedua balik ya, termasuk yang kedua Islam, huria, apa, merdeka. Merdeka ya, bukan budak. Kalau sekarang nggak ada budak ya. Adanya orang merdeka semua, merdeka. Kemudian Islam, kalau siapa perempuannya seorang muslimah, harus ya. Kemudian laki-laki, makanya tidak boleh wali dari pihak perempuan, harus laki-laki. Kemudian yang tadi disebut adalah balik. Alasannya apa? Karena kalau belum balik kadang-kadang kan belum punya sudut pandang yang luas, pendek cara berpikirnya. Kalau bahasa kasarnya sumbu pendek ya. Jadi tidak bisa berpikir secara apa ya, hikmah gitu. Kadang-kadang apa ya, kurang lah seperti itu. Tidak bagus untuk wali kalau belum balik, masih kekanak-kanakan ya. Lalu bagaimana Bu kalau dia usia sudah 15 tahun tapi belum balik? Boleh enggak? 15 tahun biasanya sudah nalar belum? Dewasa belum? Cara berpikirnya? Sudah belum? Sudah punya putra yang usianya 15 tahun? Atau cucu? Gimana cara berpikirnya? Sudah dewasa belum? Sudah ya? Ada yang udah ya belum? Nah sekarang permasalahannya kalau dia belum balik, usianya 15 tahun, boleh nggak dia jadi wali? Kenapa? Kan udah dewasa. Kenapa? Nggak boleh ya? Ya sebagian ulama membolehkan kalau dia sudah memiliki pengetahuan. Jadi maksudnya memiliki pengetahuan tentang perihal hukum nikah, tahu syarat-syarat nikah, hukum nikah, kemudian bagaimana fikih terkait nikah. Itu sebagian ulama, tapi sebagiannya tidak boleh. Ya, harus balik. Seperti itu. Dan pendapat tadi yang mengatakan bolehnya pendapat yang dianggap lemah gitu ya. Yang kuat adalah yang apa? Yang balik. Ya, karena kalau umumnya sudah balik udah mateng gitu. Tapi kadang-kadang sekarang kalau baliknya lebih cepat ya Bu. Gitu betul sih, ngamati betul. Ya anak-anak kadang-kadang gitu ya, maksudnya terutama perempuan ya cepat banget. Tapi kan di sini konteksnya harus laki-laki karena wali ya. Nah, tapi kalau laki-laki umumnya berapa Bu? Kalau di sini 12 tahun sudah balik ya. Apa lebih? SMP ya biasanya ya. Sudah 15 tahun ya biasanya. Kayaknya sudah dewasa kadang-kadang sih ya. Baik. Kemudian apakah disyaratkan al-adalah? Apa sih adalah? Jadi adalah itu orang tersebut itu adalah orang yang tidak berbuat dosa besar dan juga tidak berbuat dosa kecil terus-menerus. Mudahnya begitu. Bukan orang fasik gitu. Artinya bukan orang yang suka misalkan berzina, suka minum khamr, ya. Nauzubillah sampai suka misalkan memberikan sesaji kemana-mana. Nah itu namanya tidak ada. Ya. Kalau adalah orang yang menjaga agama. Dia menjaga dirinya dari dosa besar dan juga tidak sering melakukan dosa kecil. Begitu ya. Menjaga betul adab-adab Islam. Nah itu ada. Apakah disyaratkan itu juga ketika menjadi wali? Tapi dia Islam. Disyaratkan ya? Kalau menurut jumhur ulama itu tidak dipersyaratkan. Jadi mayoritas ulama tidak mempersyaratkan hal tersebut. Asalkan walinya ini punya pengetahuan tentang hukum-hukum perihal pernikahan, ya itu boleh menjadi wali. Iya. Nah ini kadang-kadang ngapunten. Lalu bagaimana ya keadaan apabila orang yang
misalkan qadarullah ayahnya pemabuk gitu ya, boleh nggak jadi wali kalau menurut tadi pendapatannya? Hah? Kan tidak, menurut mayoritas ulama boleh saja asal dia Islam. Ya, karena tidak dipersyaratkan apa? Al-adalah. Jadi tidak dipersyaratkan apa tadi? Adalah dalam perwalian. Misalkan dia memang agama Islam, tapi qadarullah dia kadang-kadang sering minum khamr ya, mabuk, itu tidak masalah. Seperti itu. Asalkan dia dia memiliki pengetahuan tadi, ya, dan dia berusaha juga memiliki keinginan untuk menjaga kehormatan di situ, ya, itu tidak apa-apa. Kadang-kadang kan di dalam masyarakat tersebar, wah itu bapaknya begitu, nggak boleh jadi wali, gitu ya. Wah bapaknya preman, sukanya begini-begitu, tapi muslim, gitu ya. Nah itu tetap boleh, gitu. Tapi kadang-kadang memang nggak pede, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang nanti diwakilkan kepada Pak Penghulu memang kan di negara kita kan seperti itu. Tapi asalnya diperbolehkan ya Bu. Yang penting dia memiliki ilmu dalam bidang apa? Pernikahan. Ya. Makanya ini tidak boleh ya. Kita mengatakan apa? Sudah ini tidak berhak menjadi wali. Ya boleh memutuskan seperti itu. Ya. Tetap boleh ya Bu ya. Nah. Bisa dipahami Bu? Jadi tidak boleh juga terus langsung dipindahkan ke sultan misalkan, ke pemimpin ya, ke KUA misalkan, ke Pak Penghulu. Bisa dipindahkan, kan gugur dia perwaliannya, terus diganti ke Penghulu, itu tidak boleh. Tetap dia. Tapi mewakilkan boleh, kan beda konteksnya. Mewakilkan boleh, tapi bukan disingkirkan, gitu maksudnya. Kalau disingkirkan kan bukan dia walinya langsung, tapi kalau mewakilkan boleh, seperti itu. Bisa dipahami Bu perbedaannya? Jadi mewakilkan boleh, mewakilkan kepada Pak Kiai misalkan, ke Pak Ustadz. Artinya dari pribadi beliau sendiri yang pemilu tadi mungkin tidak ada rasa pede. Iya, rasa pede karena merasa dirinya itu penuh dosa. Ya kadang-kadang gitu Bu. Ini uniknya orang Indonesia, ini bicara konteks orang Indonesia ya. Uniknya seperti itu. Kadang-kadang dia itu suka berbuat maksiat, tapi kadang-kadang pada keadaan tertentu dia tahu dirinya itu tidak pas kalau jadi seperti itu. Akhirnya dia memilih tidak pede ya. Akhirnya mewakilkan seperti itu. Itu uniknya di Indonesia ya. Masya Allah. Ya, semoga menjadi ini ya semuanya ya, warga Indonesia tentunya menjadi apa? Menjadi warga yang baik lah ya, secara agama maupun secara negara. Lalu bagaimana Bu? Sekarang ada permasalahan ini. Kalau walinya itu menolak, misalkan wali utamanya pertama siapa? Bapak. Menolak jadi wali, boleh nggak pindah? Berarti pindahnya ke kakek, kalau nggak ada ke putranya. Itu aja. Oh ya tadi menyinggung lagi putranya. Nah, putra boleh menjadi wali kepada ibunya, gitu aja. Tapi ada hal juga unik, ada pendapat yang kemarin ya, yang dia seperti tidak merekomendasikan. Karena kadang-kadang seorang ibu diwali oleh anaknya itu malu seperti itu. Jadi kadang-kadang ada ulama yang tidak merekomendasikan tersebut, tapi asalnya dibolehkan, ya tidak masalah. Misalkan anaknya sudah balik, sudah siap menjadi wali, kemudian menjadi wali untuk ibunya, tidak masalah. Ya tadi. Baik, kembali ke permasalahan. Bagaimana kalau wali yang menempati posisi di atas menolak, menghalangi? Padahal calonnya itu misalkan sudah sepadan, sekufu dari sisi agama mungkin dan selainnya. Gimana? Kira-kira apa Bu?
membuat pernyataan tertulis apa ya? Bermaterai. Membuat surat pernyataan. Membuat pernyataan. Bermaterai. Nggak mungkin itu. Artinya boleh nggak berpindah? Misalkan, yowis saya pindah ke bapak saja, ke kakek untuk jadi wali, karena ayahnya mungkin menghalangi, menolak. Ya. Menolak. Boleh ya. Setuju. Gimana Bu? Kira-kira apa? Saya pengen diskusi. Alasannya, Iya, alasannya itu syar'i ada. Iya, jadi kalau ini yang dibagi di sini bukan bagian dari, misalkan ada perempuan nih, perempuan suka dengan laki-laki, ingin dia menikah dengan dia, tapi bapaknya itu melihat kok kayaknya ini laki-laki ini nggak pas nih, nggak beres gitu ya, nggak beres. Kemudian bapaknya karena maslahat menolak jadi wali, karena bahaya nih kalau diperbolehkan bisa jadi sengsara anaknya, kan begitu? Bukan babnya di situ ya Bu ya. Artinya ini memang sudah apa ya? Sudah satu apa ya? Sepadan, sekufu begitu. Jadi bukan masalah perempuannya ingin atau tidak, gitu ya. Tapi biasanya kan mulai perkenalan dulu, prosesnya harus nikah. Gak ujung-ujung nikah ya Bu ya. Iya. Kalau nggak cocok juga nggak boleh gitu ya. Iya. Iya. Kadang-kadang ini dibahas soalnya kaitannya boleh nggak berpindah dengan kewali yang lain seperti itu. Kalau misalkan ada keadaan seperti itu, misalkan ada loh Bu ya, bapaknya tiba-tiba misalkan menghalang-halangi gitu. Hah? Gimana? Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh pindah ke pemimpin sultan mubasyar kalau menghalang-halangi ya. Kemudian ada yang berpendapat juga sebagian ulama berpindah ke yang lebih di bawahnya, nanti kakek atau anaknya, seperti itu ya. Lalu bagaimana Bu? Misalkan bapaknya itu bilang pergi, nggak ketahuan, punya anak perempuan gede, dicari nggak ketemu, ya? Iya Bu. Boleh berpindah nggak Bu? Boleh ya, muka ketahuan gimana nanti? Kalau enggak ya malah repot nanti. Dicari ke pulau A nggak ketemu, pindah ke pulau B, duitnya habis banyak, terus cari bapaknya nanti. Kalau memang nggak ketahuan ya lokasinya atau memang jauh sehingga sulit untuk kesana, jangan di Afrika gitu ya, kan sulit Bu. Afrikanya mana lagi kan, bingung gitu. Nah itu boleh, ya, seperti itu. Tapi ya ini keadaan aja Bu. Ya, tapi harus pernah ketemu. Terus bagaimana Bu? Boleh nggak seorang muslimah walinya, bapaknya misalkan masih Nasoro atau Yahudi, Nasrani? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Tapi bagaimana kalau putrinya juga Nasrani? Boleh nggak jadi wali? Kan harus seiman, Ya, kalau pembahasan bab yang Islam itu harus sama-sama. Walinya juga muslim, yang dinikah muslim. Tapi kalau bab orang kafir, ya, kalau misalnya mau dinikahkan bukan Islam boleh, ya seperti itu. Karena dulu kan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa masih hidup, ada kisah juga yang punya istri 10. Istri 10, dia menikahnya di zaman jahiliyah. Gitu. Terus ketika ada ayat yang menjelaskan tentang perihal bahwasanya tidak boleh seorang muslim itu
memiliki apa? Istri 4 ya, kan suruh menikahi sampai batasnya 4. Maka disuruh oleh Rasulullah menceraikan yang sisanya. Jadi hanya memilih 4. Dan tidak suruh mengulang akad nikahnya. Begitu. Artinya sebenarnya pernikahan, misalkan nih ada orang non-Islam, suami istri sudah menikah secara agama mereka, kemudian mereka mualaf pindah agama Islam, berarti wajib akad lagi atau tidak? Dari kisah tadi wajib tidak? Dari Nasrani pindah ke Islam. Pindah Islam suami istri langsung. Wajib tidak akad lagi? Kalau di uruf kita akad lagi gitu kan? Sebenarnya tidak perlu. Jadi dalam agama Islam itu indah sekali, tidak perlu akad lagi. Dua-duanya misalkan masuk Islam semua, mualaf toh, itu tidak perlu akad lagi. Akad baru tidak perlu. Jadi cukup dengan model pernikahan yang lama. Ya, sebagaimana tadi kisah ya terjadi pada zaman Rasulullah juga seperti itu. Ada beberapa permasalahan. Jadi para sahabat ada yang mereka itu menikah di zaman jahiliyah, tapi sama Rasul nggak suruh akad baru setelah ada agama Islam. Begitu, Jek. Bisa dipahami? Apa Mas mau diskusi? Gimana Bu? Silakan. Gimana? Atau ada pengetahuan lain? Monggo. Boleh Bu, kan kita diskusi kajian ya. Apa sudah sepakat? Kira-kira begitu ya Bu ya. Dan sama Bu tingkatannya tentang perwalian orang non muslim ya, yang menikahkan anaknya yang juga bukan muslim. Walinya juga seperti itu. Tapi saya nggak tahu ini aturan di agama lain seperti apa pernikahan. Anda yang tahu mungkin pernah membaca atau dapat info begitu. Kalau mereka nikah ada wali enggak begitu? Ada kan Bil? Pernah lihat belum? Belum? Gak pernah? Misalkan maaf, tetangga Nasrani menikahkan, ada walinya yang menikahkan? Tidak ada yang pernah tahu. Soalnya saya nggak tahu juga. Iya, maksudnya belum pernah bertanya gitu apakah bukan. Tapi di sini dibahas, maksudnya kalau hal perihal wali seperti itu bertanya. Tapi di zaman dulu sebelum datangnya Islam ada nikah yang seperti itu kan, ada wali juga yang menikahkan. Padahal dulu belum ada Islam, tapi tata caranya itu dengan cara apa? Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan yang Islam turun, gitu ya maksudnya ya. Ada walinya. Belum pernah Bu di sini. Satu pun. Belum Pak. Belum ya, ya wes. Saya juga belum soalnya. Barangkali saya mau diberi pengetahuan juga tentang hal tersebut. Baik Ibu, berikutnya yang keempat syarat tadi udah wali, sekarang syahadah. Apa syahadah? Saksi. Saksi itu menjadi syarat. Jadi tidak sah pernikahan kalau tidak ada saksi. Saksinya berapa Bu? 1 atau 2 minimal? 1, 2 Bu ya. Saksinya harus 2 ya, minimal 2. Menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi di sini juga 2 kalau tidak salah. Yang tanda tangan di walaupun sebenarnya semuanya juga saksi ya kalau yang hadir gitu ya. Cuma yang tanda tangan berapa orang? 2 ya. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi harus ada 2 saksi ya, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Hadisnya apa argumennya atau yang melandasinya? La nikaha ila biwaliyin wa syahidai adlin. Ya. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan juga 2 orang saksi yang adil. Nah, ini kalau saksi itu harus adil, berarti adalah. Tapi kalau wali tidak disyaratkan. Tapi kalau saksi harus adil. Jadi nggak boleh tuh. Yang hobinya apa? Tadi minum, khamar, nyolong,
Apalagi judi, zina tidak boleh. Jadi apa? Saksi. Tapi kalau lari masih bisa selama muslim ya. Berbedanya itu. Untuk saksi itu ada syarat. Ya, apa syaratnya? Zukuriyah. Apa laki-laki. Al-adalah, bukan pelaku dosa besar maupun sering melakukan dosa kecil. Jadi dia harus istiqomah di dalam agama Islam. Makanya kadang-kadang untuk tindakan preventif, walau alam, kalau di kita suruh ngapain dulu? Syahadat ya. Untuk seperti memperbaharui syahadatnya gitu. Biar fresh kembali, di refresh. Iya enggak? Kalau dalam acara pernikahan, dia betul. Kadang-kadang begitu ya. Oleh Pak Pengurus suruh bersyahadat. Mungkin tujuannya itu agar biar lebih bersih semua. Gitu. Kemudian al-akal, berakal. Jadi tidak boleh nih Bu, kalau kurang, misalkan cuma 80%, 99 tidak boleh. Jadi saksi. Kemudian balik, dia harus balik. Yang terakhir adalah harus Islam. Ya. Laki-laki dia juga tidak dia berakal balik, tapi bukan Islam. Boleh nggak jadi saksi Bu? Harus seiman ya Bu. Ulangi Bu, laki-laki adalah adil ya, terus berakal balik Islam. Syarat dari apa? Saksi, gitu ya. Kemudian gimana Bu? Apakah disyaratkan seorang saksi itu pendengarannya bagus dan juga tidak budek ya, kalau bahasa tidak feeling. Dan juga disyaratkan bisa ngomong sah misalkan harus disyaratkan ya Bu, orang bisu misalkan, tapi dia ya laki-laki Islamnya bagus ya, berakal balik, boleh nggak jadi saksi? Apa menjadi syarat nggak? Harus dia sehat kuping dan pendengaran ya maksudnya, dan sehat mulut, cara berbicaranya tidak tuli dan juga tidak bisu. Menjadi syarat nggak Bu? Coba Bu, saya pengen pendapat jenengan. Sebaiknya sehat. Tapi bukan menjadi syarat bukan Bu? Kita bisa milih Pak. Bisa milih. Ya misalkan ada lagi nih. Kodok hanya ada 2 orang, kondisinya begitu. Gimana? Atau yang lain orangnya itu suka maksiat, yang baik Islamnya kodok hanya 2 orang. Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak masuk syarat. Ya bisa tapi nggak masuk syarat. Ya, yang penting dia bisa menulis, tulisannya bagus, ya nggak buta, tulisan juga ya, misalkan gitu. Boleh, bagus, bisa tapi bukan menjadi syarat. Ya. Tapi kalau nggak terpaksa ya cari yang tadi benar, harus nyari yang bisa mendengar dan juga berbicara. Nanti gimana? Ini sudah akad belum ya? Kalau nggak mendengar kan bingung juga. Iya enggak? Kalau nggak ada penerjemahnya gitu ya, Pak Pengulunya, apa walinya mau ngaketin ini sudah belum ya? Gitu kan bingung juga gitu ya. Jadi harus kalau bisa ya yang sehat secara jasmani maupun rohani ya. Tapi sebagian ulama tidak menjadikan syarat wali, seperti mazhab apa di sini, Malikiyah. Jadi mazhab Malikiyah itu tidak mempersyaratkan adanya wali saksi.
Tapi ini sebagian. Tapi di sini tidak dipakai ya, karena pendapatnya dianggap kurang kuat. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia mazhabnya Syafi'i, dan Syafi'i mempersyaratkan saksi, ya minimalnya 2 saksi. Sehingga kita pun di masyarakat kita menggunakan atau mempersyaratkan 2 orang saksi minimalnya, gitu. Lalu kita akan membahas terkait dengan apakah di dalam pernikahan Bu harus kafaah, ya. Kafaah. Jadi kafaah apa sih kafaah? Kafaah itu sepadan. Misalkan orang Arab ya harus dengan orang Arab, orang Jawa ya orang Jawa, Sunda misalkan. Begitu. Dari darah bangsawan ya darah ningrat ya, keturunan raja, pokoknya harus setaranya dengan yang golongan ningrat, begitu. Menjadi syarat ya, Pak? Tidak ya. Yang sahih tidak. Tapi kadang-kadang di urf kita ya masih ada sekat-sekat seperti itu. Ya tak? Kadang-kadang orang yang keluar dari sana nggak mau nih, nanti laki-lakinya menikah atau perempuannya ya, betul, perempuannya dapat orang non gitu ya, non mereka gitu, ada. Karena apa, tujuannya menjaga nasab. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau dalam agama Islam sendiri tidak ada masalah. Ya. Yang penting apa? Yang penting orang tersebut bagus secara agama. Ya, di situ. Makanya Bu, kalau sudah bagus agamanya, itu yang dipilih. Jangan, wah, karena saya kan keturunan ningrat ini. Mbah saya raja kok, masa dapat itu. Jangan ya. Asalkan dia bagus agamanya, nikah. Tapi kalau orang Arab kok pembandanya? Nah, tadi tapi jangan disebut dulu. Ya, maksudnya begitu. Karena tadi tujuannya menjaga apa? Nasab. Tapi perempuannya kebanyakan dilarang untuk dapat selain orang dari bangsa mereka juga. Kadang-kadang jadi di apa ya? Kalau dapat selain dari bangsa mereka dia apa? Dikucilkan ya. Sebagian seperti itu. Ya makanya mudah-mudahan kita suku Jawa tidak seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang begitu ya sebagian ya. Ada orang Sunda, jangan sama orang Sunda. Hah? Orang Sunda penyaret. Tapi kalau bagus agamanya gimana Bu? Ya kalau begitu kan tinjaunya lain. Tapi kan bukan semua orang yang seperti itu ya. Iya enggak? Mungkin sebagian seperti itu. Hah? Ya enggak semuanya. Ya. Tapi intinya harus ini ya, selama agamanya bagus jangan pernah menghiraukan suku. Ya, jangan sama orang Batak, orangnya keras misalnya. Nah, ya. Itu jangan sama orang Papua gitu ya. Kayaknya gimana gitu. Jangan. Baik. Intinya di situ ya Bu ya. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Ada waktu masih nggak? Masih ya. Kita masuk. Sekarang kita masuk pembahasan mas'alatul mahri al-soda, permasalahan mahar. Mahar bukan termasuk rukun. Mahar bukan termasuk rukun pada akad nikah. Bukan juga termasuk syarat. Boleh akad nikah tanpa disebutkan maharnya. Begitu aja. Misalkan orang menikah, 2 orang, laki perempuan, dinikahkan oleh walinya. Ya, saya nikahkan Anda dengan putri saya. Yang disebut maharnya. Tanpa mahar. Salah. Tidak disebut Bu, bukan tanpa mahar.
bayar mahar tapi tidak disebut. Tidak disebut. Boleh tidak? Nah ini diisi di buku ini kan, di buku ini kan ditulis maharnya berupa apa gitu Pak. Tapi misalkan dalam pas akad tidak disebut. Pas akad Tidak disebut saya nikahi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak disebut seperti itu. Jadi cuma saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama Aisyah gitu, terus laki-laki saya terima, selesai. Nggak disebut maharnya. belum pernah mendengar nih. Nah, boleh Misalnya nggak? disebutkan. Ya, kalau kita disebutkan ya, kan permasalahannya boleh nggak? Sah nggak pernikahannya ketika ada seorang menikah kemudian tidak disebutkan maharnya? Sah. Sah. Sah ya, boleh. Intinya di sini kan sah tidaknya? Sah, ya sah. Tapi nanti harus diberikan ya Bu ya. Ya, jadi sah, boleh tidak harus disebutkan. Jadi mas harus ada. Walaupun tidak disebutkan. Harus ada, tapi boleh tidak disebutkan. Begitu ya? Mas akadnya boleh tidak disebutkan. Betul, maksudnya begitu. Jadi tidak harus disebutkan. Kan kalau di uruf kita keumuman masyarakat disebut. Misalkan ada kasus kok nggak disebut, nah ini harus tahu dong pendapatnya, boleh nggak, sah nggak? Nanti saksinya tidak sah. Kenapa? Tidak menyebutkan. Oh, mahar. Nah itu gimana nanti? Kan repot kalau nggak tahu ilmunya Bu. Ya begitu. Harus tahu biar sah. Meskipun tidak. Kesepakatan dua belah pihak misalnya. Ya. Sebut ya kesepakatan. Ya, nanti saya kasih gitu ya. Ya. Intinya sah ya Bu ya, bisa dipahami? Baik. Tadi bukan termasuk rukun, bukan termasuk syarat. Apabila tidak disebutkan, maka tidak mengapa. Tapi mahar itu harus, karena dia merupakan sesuatu yang harus diberikan, suatu kelaziman ya di dalam pernikahan. Ya. Terus bagaimana Bu? Apabila ada perempuan yang menikah belum berhubungan, nikah pagi, sore lihat ceweknya ya, suami istrinya itu dia malah nggak tertarik, entah dari sisi mana ya, kemudian talak, belum berhubungan, gimana Bu? Wajib nggak memberikan mahar? Tidak tahu kelainan itu. Wajib nggak memberikan mahar? Ya. Kan tadi sebelum akad nikah kan sudah mengerti. Kan tidak disebutkan tadi, misalkan. Nah, misalkan nggak disebutkan, Oh gitu. atau belum diberikan, disebutkan tapi belum dikasih. Misalkan saya nikahi kamu dengan emas sekilo gitu ya, dibayar tunai misalkan, tapi belum tunai waktu itu gitu. Tapi benar-benar belum, tapi barangkali ada terjadi seperti itu. Utang itu. belum digauli, ya belum digauli, terus ditolak. Wajib nggak memberikan mahar? Ya. Ya, enggak. Yang lain Akal-akalan. enggak ya? Enggak, tapi dia wajib memberikan apa? Mut'ah, pemberian sebagai ganti rugi, gitu ya istilahnya. Harus ada pemberian juga Bu. Oh, ini sudah nikah, ditalak, ya, mentang-mentang belum digituin, gitu ya. Terus bebas. Nah, ada aturannya juga. Memberikan apa namanya? Mut'ah, pemberian hadiah. Gitu ya Bu ya. Dan hal tersebut menurut mayoritas ulama adalah wajib, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ditalak sebelum begitu, wah saya udah nggak bisa kasih apapun. Nggak. Dalam Islam ada aturannya. Walaupun ya sakit ya Bu. Tapi nggak ada ya kayaknya ini ya. Tapi menurut pendapat Malikiyah tadi, mut'ah itu mustahabah, hanya sampai level sunnah ya, bukan wajib. Tapi jumhur wajib. Jadi wajib ya Bu.
mahar jadi ditara, maharnya diminta kembali boleh nggak Pak itu Pak? Kembali. Ada maharnya, terus belum berhubungan kok misalnya lihat apa gitu terus ditara ya. Ditara. Terus maharnya ini bisa diminta kembali. Iya, kalau dia mahar kan nggak wajib. Maksudnya bukan mahar namanya. Nanti dikasih mut'ah namanya. Maksudnya diminta sama pihak laki-laki. Oh, kan bisa lo menengok. Oh, diminta lagi sama pihak laki-laki. Iya, bisa. Bisa. Karena bukan lagi mahar nanti istilahnya. Itu nggak ada harga diri. Tapi nggak ada terjadi toh, alhamdulillah ya. Enggak ada. Nggak terjadi ya. Semoga tidak ada ya. Ya. Ya, jadi istilahnya bukan lagi mahar, tapi apa? Mut'ah pemberian. Kalau pemberian ya suka-suka lah kan yang rugi ya. Syukur-syukur lebih gede dari maharnya ya alhamdulillah. Tapi ya sedih juga lah Bu ya. Bicara gitu, belum apa-apa gitu kan. Baik, kita lanjut. Tadi pun apa? Wajib ya Bu. Boleh nggak Bu? Sekarang sudah menikah, kemudian belum dikasih maharnya, atau sudah dikasih, terus pihak istri ya menggugurkan sebagian maharnya. Misalkan dikatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya Rama ini dengan mahar 1 kilo emas. Setelah jadi istrinya, pihak istri, kasihan kalau 1 kilo mahal banget ya. Dan setengah kilo aja. Boleh nggak? Udah nikah nih? Jadi menggugurkan sebagian itu ya, atau udahlah maharnya nggak usah dikasihkan, saya simpen aja uangnya buat kamu. Gimana Bu? Buat bekal hidup kita. Boleh. Boleh. Nggak sayang. 1 kilo emas loh. Kalau udah cinta boleh ya. Ya, jadi boleh ya Bu. Misalkan sudah terjadi akad nikah, disebutkan mahar 1 kilo misalkan, kemudian pihak istri menggugurkan, wes tidak usah maharnya, tidak usah dikasihkan buat kamu lagi, ya untuk bekal hidup kita berdua. Tidak apa-apa, boleh, tetap sah pernikahannya ya. Karena mahar sudah menjadi hak istri, terserah istri dong. Ya, mau dikasihkan orang tuanya, mau dikasihkan suaminya, ya juga ada masalah. Baik setengah maupun semuanya. Tapi jangan istri yang seperti itu. Simpen ya Bu. Kalau ada mantap ya Bu ya. Ya. Masya Allah. Itu. Kemudian mahar dalam pernikahan itu boleh banyak, gede-gede ya, boleh juga sedikit. Apa tinjauan sedikit itu? Kan beda-beda orang. Ada yang mampu mungkin ngasihnya emas tadi 1 kilo, yang nggak mampu boro-boro emas, cincin besi aja nggak bisa gitu. Misalkan gitu ya. Jadi dalam Islam indah, kalau nggak mampu pun boleh, nggak usah banyak-banyak, sedikit. Ya, yang dia punya, yang penting berharga, begitu ya. Intinya berharga. Dulu ada laki-laki Bu, laki-laki mau dinikahkan Rasul, ditanya kamu punya apa? Gitu. Gak punya apa-apa. Terus suruh nyari cincin meskipun dari besi sebagai mahar. Itu menunjukkan apa? Bolehnya mahar dengan sesuatu yang ringan, kecil nilainya. Tapi harus, kalau zaman dulu mungkin ada sesuatu yang bermanfaat kali ya, cincin besi pun bermanfaat kali Bu, sebagai tanda gitu ya. Tapi intinya meskipun sedikit harus bermanfaat, begitu ya. Boleh juga mahar dengan ilmu, hafalan Al-Quran misalnya. Boleh Bu ya. Misalkan ada di Qadarullah Ngapunten, anak ibu, cucu ibu mau menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu terlalu miskinnya, tapi soleh.
memang jujur dengan kemiskinan, dia nggak punya apapun, yatim piatu lagi istilahnya. Akhirnya ibu mau nikahkan, kamu mau ngasih mahar apa? Iya, ibu saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya hafalan Al-Quran 30 juz. Nanti mahar saya ya 10 juz saya akan ajarkan kepada anak ibu sebagai mahar. Enggak, setengah hari itu. Tengah hari membacanya ya bu, ngapalinya lama juga ya. Ya, itu boleh ya bu ya. Dengan hafalan Al-Quran tidak masalah. Yang penting ada nilai di situ ya, berarti. Ada yang pendapat kebangetan, ya bukan kebangetan sih, karena mungkin mengambil apa ya pendalilan dari sesuatu yang ringan ini, bolehnya mahar dengan 1 biji beras. Ada ulama seperti itu. Tapi kita tidak memakai pendapat itu. Nggak mau ya bu, mau nggak? Anaknya dinikahi dengan sebiji beras, atau sebiji jagung, maharnya rela nggak? Kan tadi boleh dengan sesuatu yang sedikit. Tapi dari sisi manfaat nggak ada. Dan untuk apa beras? Perut nggak kenyang. Ayam juga pastinya masih nyari lagi dikasih ayam. Ya kan? Begitu ya. Jadi pendapat itu tertolak ya. Kita nggak pakai. Harus meskipun sedikit tapi berharga. Gitu ya Bu ya. Ada nilai lah. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada laki-laki yang lama kemudian menikah ya, mau menikahi putrinya, maharnya kecil tapi harus berharga ya Bu ya, meskipun sedikit. Nah kalau di Indonesia bagus nih, seperangkat alat sholat berharga betul? Berharga. Ya. Terus bagaimana Bu? Apa yang utama? Banyak atau sedikit yang lebih utama? Sedikit. Ada lagi pendapat lain? Perempuan yang baik itu tidak memberatkan. Nah, tidak memberatkan. Maksudnya apa Bu? Yang sedikit? Boleh Bu? Mampu. Dengan uang 10.000 boleh Bu? Boleh. Boleh, serius Bu Ibu? Boleh. Ya. Boleh. Ya, jadi kan pertanyaan saya kan, mana yang lebih utama, banyak maharnya atau sedikit? Ya, yang utama adalah yang meringankan, yang memudahkan. Begitu ya. Mudahnya apa nih? Laki-laki mau ngasih apa? Mudahnya ngasih entok 10 ya tidak apa-apa. Sebagai mahar misalkan ya, nggak memberatkan. Itu. Dan itu mahar terbaik seperti itu. Jadi jangan nanti ya ada laki-laki wani piro gitu. Jangan. Kasihan. Oh. Ya ada loh sebagian yang begitu kan. Mau nikahi putri saya berani berapa nih mahar? Silakan. Mau budget, ada juga adat yang mau mahar. Minimalnya 100 juta untuk maharnya. Ada yang seperti itu. Tapi dalam Islam indah, walaupun itu nggak dilarang ya yang seperti itu, tapi kan ada petunjuk yang lebih baik. Apa? Yang meringankan. Yang meringankan orang yang mau melamar, jadi berat-beratkan. Ya. Asalkan dia sedikit tapi berharga, tidak masalah, silakan. Yang penting kalian berdua hidup bahagia. Kan enak Bu. Iya betul. Ya, gitu ya Bu. Gitu ya. Saya nggak bahas panjang lebar terkait ini. Saya poin-poinnya saja. Kemudian kita masuk pindah pembahasan 5 menit. Bu, shalom. Tapi ada catatan ya Bu, meskipun tadi harus yang ringan, bukan berarti dikasih 5.000 perak gitu ya, jangan lah, gitu ya. Kan tidak boleh pelit gitu loh. Iya, tidak boleh terlalu nggak bernilai begitu ya. Atau ya udah, saya pengen memudahkan, kamu maharnya kasih aja 2.000 perak. Kayak piye gitu kan? Jangan seperti itu juga. Maksudnya ya yang luwes gitu lah, bilang kita seperangkat alat sholat sudah bagus, yuk jangan ya. Atau nggak lengkap ya kerudung apa mukna saja ya, nggak apa-apa sama sajadahnya ya, terus sajadah saja gitu ya, begitu.
Baik, kita pindah pembahasan ke pembahasan adab dan sunan di dalam pernikahan. Sunan itu maksudnya sunnah. Apa sunnahnya, Bu? Tadi sudah ada rukun, ada syarat, sekarang sunnah-sunnah di dalam akad nikah. Apa? Yang pertama adalah al-khutbah. Khutbah. Ya. Khutbah bisa dipahami maknanya khutbah? Khutbah kalau hari raya ada khutbah betul? Nah itu khutbah. Dalam pernikahan pun ada. Kalau Pak Penghulu katakan innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Gitu kan? Atau dengan pujian lain alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah atau selainnya. Jadi khutbah itu nasihat ya, dan di situ terkandung adanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Kemudian adanya syahadat, kemudian ada sholawat kepada Nabi, kemudian mengingatkan manusia terhadap nikmat dari apa? Pernikahan. Ya, nasihat. Kemudian mewasiatkan kepada calon mempelai dengan nasihat yang baik. Begitu ya. Itu khutbah. Dan di kita Masya Allah ada seperti itu ya, menerapkan bagus, itu sunnah. Sering kan Pak Penghulu itu memberikan nasihat? Iya. Nah, dalam menikah begini-begini ya, harus bertanggung jawab, tidak boleh kamu menyakiti gitu. Suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Kemudian yang kedua adalah di antara sunnah adalah walimah. Apa itu walimah, Bu? Selamatan, syukuran. Ya. Syukuran. Jadi bikin apa? Hidangan. Kemudian undang orang-orang untuk diundang untuk apa, Pak? Makan syukuran tadi, ya, selamatan kalau bahasa kita. Dan di dalam walimah, ya ini karena sunnah berarti bukan syarat begitu, dan tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah muakkadah. Jadi kalau ibu-ibu qadarullah ada yang putra putrinya qadarullah terus menikah, uangnya tiba-tiba tidak ada untuk acara syukurannya. Itu tidak apa-apa ya, biar tidak diadain karena hanya apa? Sunnah muakkadah. Kalau ada ya diadain. Jangan sampai memberatkan, ya, ngutang sana sini, nah, repot, ya. Jadi dalam agama Islam indah, tidak usah diberat-beratkan. Kalau misal qadarullah tidak mampu ya sudah. Kalau mampunya hanya syukurannya kepada 4 tetangga, depan 1, belakang 1, kanan 1, kiri 1 ya tidak apa-apa. Atau hanya mengundang kerabat dekat, ya, paman, bude, bule ya tidak apa-apa. Intinya tadi syukuran itu, walimah itu tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Ya. Apabila tidak dilakukan maka tidak mendapatkan apa, Bu? Dosa. Tapi menurut sebagian pendapat, ya, Dhohiri ya, mazhab Dhohiri, yang tekstual itu wajib, jadi harus ada walimah. Gitu. Tapi kalau di kita ibu-ibu gimana selama ini, menganggap wajib atau tidak yang diketahui? Wajib. Harus gitu ya. Sekali ini ya, Bu ya. Ya. Monggo, Bu. Yang penting saya mau menjabarkan ini perihal pendapat beberapa mazhab, ya. Ada yang menganggap hanya sunnah muakkadah, itu pendapat mayoritas ulama. Ada yang menganggap wajib, pendapat Dhohiri. Gitu. Kalau wajib dosa loh, Bu, kalau nggak melakukan. Ya terus saya kan. Ya. Iya. Kemudian juga dalam pernikahan tidak harus
nyembeli. Oh, nggak usah harus dengan satu kambing misalnya. Harus nggak Bu di lingkungan atau minimal ayam lah dipotong 10 gitu. Ada gitu ketentuan? Enggak ya? Enggak. Ya, jadi tidak harus memotong. Meskipun misalkan hanya dengan sekedar roti apa itu yang beli di Indomaret atau di toko kue itu ya, satu loyang dengan sebilihan. Ya. Itu ya. Oh sudah jam 5. Baik. Ya itu dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang lain insya Allah karena sudah jam 5. Saya kira ibu-ibu juga masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jadi mohon maaf apabila ada kurang dari saya akhiri untuk pertemuan kajian di kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.